Oke, perkenalkan nama aku Kundria. Teman-teman bisa panggil aku Kak Kun. Nah, ini merupakan channel pertama aku, di mana channel ini fokusnya ke ilmu akuntansi. Jadi pas banget buat teman-teman yang sedang pengen mendalami ilmu akuntansi ataupun sedang ingin tahu apa itu akuntansi, ini channel yang paling bagus buat kalian. Jadi jangan lupa subscribe biar kalian tahu channel ini nanti kedepannya seperti apa. Oke, nah di video pertama kali ini aku mau ngebahas 5 poin penting. Apa aja sih 5 poin penting itu? Yang pertama, aku mau ngebahas tentang pengertian akuntansi. Yang kedua, tujuan dan manfaat akuntansi. Yang ketiga, peran-peran akuntansi atau dan pihak-pihak yang membutuhkan akuntansi. Terus yang keempat, profesi dalam akuntansi. Dan yang terakhir, aku mau ngebahas tentang jabatan apa aja sih yang ada di akuntansi di perusahaan. Oke, sebelum aku lanjut ke materi, ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa like video ini kalau teman-teman suka, dan jangan lupa subscribe biar video ini berkembang dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa klik loncengnya biar nanti kalau ada pemberitahuan video terbaru aku, kalian nggak usah langsung cari searching-searching, nanti udah muncul sendiri. Nah, jangan lupa lagi komen kalau teman-teman pengen tahu tentang apa aja yang pengen kalian perdalam, oke? Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama ya, tentang pengertian akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Pasti teman-teman sudah sering searching di Google tentang pengertian akuntansi. Nah, di situ pasti muncul banyak pengertian, baik itu menurut para ahli, menurut segi ilmu bahasa, dari istilah-istilah itu pasti banyak banget. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas pengertian secara singkat yang gimana caranya kita bisa lebih memahaminya, oke? Jadi begini teman-teman, pengertian akuntansi sendiri itu suatu seni, di mana seni itu merupakan pertanggungjawaban dari apa yang dilakukan. Kok ada pertanggungjawaban sih Kak? Maksudnya tuh gimana? Jadi begini, akuntansi itu kan suatu perhitungan tentang keuangan, baik itu keuangan suatu perusahaan, pribadi ataupun suatu entitas gitu. Nah, di sini tuh pertanggungjawabannya tuh atas apa aja sih? Dari transaksi-transaksi yang dilakukan, dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan begitu. Jadi kan di dalam akuntansi itu kan banyak banget transaksi. Contohnya itu ada pembelian, ada penjualan, ada hutang dan juga piutang. Nah, sebenarnya sejak kita kecil pun kita sudah tahu tentang akuntansi. Contohnya begini, saat kita kecil kita pasti udah dikasih uang jajan ya, baik itu 1.000, 2.000. Nah, uang itu kan pasti kita itu sudah punya pemikiran, oh aku dikasih uang 1.000 dari ibu aku pengen beli bakwan misalnya gini. Nah, dari kegiatan kamu beli bakwan itu sudah termasuk dari kegiatan akuntansi. Nah, nanti kamu mendapatkan kembalian dari uang itu juga sudah termasuk dari akuntansi. Jadi kesimpulannya, pengertian akuntansi itu suatu kegiatan di mana itu mencatat suatu laporan keuangan yang nantinya disajikan untuk kedepannya kita tahu apakah kita mengalami keuntungan ataupun kita mengalami kerugian dari kegiatan yang kita lakukan. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Tujuan dan manfaat akuntansi. Apa sih tujuannya kita belajar akuntansi dan apa sih manfaatnya? Jadi begini sobat, tujuan dari akuntansi sendiri itu tuh akan memberikan kita gambaran ke depannya. Gambaran gimana sih keadaan suatu perusahaan yang tempat kita kerja atau suatu usaha yang telah kita dirikan, apakah itu nanti mengalami keuntungan, mengalami kerugian. Jadi kalau kita menuliskan secara detail secara akuntansi, kita bakal tahu, oh kita hari ini mengalami untung 5 juta misalnya gini. Nah, dari untung ini nanti kan kita bisa berpikir lebih jauh lagi, nah keuntungan ini mau buat apa, nanti buat memperbanyak suatu produksi atau gimana gitu kan. Terus kalau kita mengalami kerugian, kita juga punya penanganan yang lebih. Jadi gimana caranya sih nanti ke depannya biar kita itu tidak mengalami hal semacam itu, dan apa aja sih yang menyebabkan kita mengalami kerugian, jadi biar nggak terulang kembali begitu. Nah, begitu ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga itu tentang pihak-pihak yang membutuhkan akuntansi. Jadi, sebenarnya tuh pihak yang membutuhkan akuntansi itu dibagi menjadi dua. Apa aja sih
pihak eksternal sama pihak internal. Nah, pihak eksternal ini adalah orang-orang yang di luar dari lingkup kerja kita. Misalnya kita kerja di suatu perusahaan, berarti pihak eksternalnya orang-orang di luar perusahaan. Terus kalau pihak internal itu berarti yang ada di lingkupnya di suatu perusahaan. Nah, siapa aja sih yang termasuk dalam pihak internal dan siapa aja yang termasuk dalam pihak eksternal? Jadi begini. Pihak internal itu dimulai dari pemilik perusahaan atau pemilik saham. Nah, pemilik perusahaan atau saham ini dia membutuhkan informasi akuntansi itu buat apa? Ya buat biar dia tahu apakah perusahaanku saat ini sudah dalam keadaan stabil ataupun sedang mengalami profit keuntungan ataupun mungkin dalam keadaan yang mengalami kerugian gitu. Terus ada lagi pihak internal itu, yang kedua itu karyawan. Nah, karyawan sendiri itu membutuhkan informasi akuntansi itu untuk apa? Biar dia itu tahu, oh perusahaan yang tempat saya kerja itu apakah keadaannya stabil? Kalau misalnya stabil berarti saya ingin menetap di sini selama jangka waktu berapa tahun gitu. Kalau misalnya di perusahaan itu sudah mengalami kerugian, jadi kita sudah punya jaga-jaga sebagai karyawan, oh berarti ini nanti kedepannya nggak baik, jadi kita bisa mengundurkan diri sebelum saatnya itu, maksudnya saatnya turun gitu kan ya. Terus ada lagi pihak internal itu seperti bagian produksi dan bagian pemasaran. Mereka butuh informasi akuntansi biar kinerja mereka itu bisa lebih bagus, biar mereka itu bisa tahu langkah-langkah by step-stepnya untuk kedepannya begitu. Nah terus yang pihak eksternal itu apa aja sih? Siapa aja yang membutuhkan pihak eksternal itu? Dimulai dari kreditur. Jadi kalau dalam perusahaan kita itu kan nggak cuma modal dari pemilik sendiri, nggak cuma modal dari kita sendiri, pasti ada kalanya kita meminjam ke orang lain. Nah, kreditur inilah yang nantinya akan memberikan pinjaman kepada kita. Nah, sebelum kita meminta pinjaman, mengajukan peminjaman, pasti kita akan memberikan laporan akuntansi keadaan keuangan di perusahaan kita. Kalau misalnya perusahaan kita mengalami keuntungan dari tahun 2000 misalnya ya, 2000 sampai 2020 itu nanjak terus, pasti orang yang akan memberikan pinjaman itu lebih enak gitu kan, dia lebih percaya sama kita. Jadi fungsinya laporan akuntansi ini bagi kreditur tuh biar dia lebih percaya untuk memberikan pinjaman. Terus selain itu juga ada investor. Investor itu sama halnya dengan kreditor gitu. Terus selain itu ada pemerintah. Pemerintah sendiri membutuhkan informasi akuntansi, tujuannya biar apa? Biar nanti ke depannya untuk mengetahui pemberian pajak seberapa besarnya itu kan dari laporan yang telah kita berikan kepada si pemerintah itu. Misalnya perusahaan kita mengalami untung sekian, berarti dia akan memberikan tarif pajak pun sekian. Misalnya di bawah itu, tarifnya pun juga di bawah gitu. Selain itu ada juga masyarakat. Masyarakat itu membutuhkan laporan akuntansi itu tujuannya buat apa? Ya kan misal di dunia pendidikan, itu kan sudah termasuk masyarakat di luar perusahaan. Dia butuh informasi akuntansi untuk berlatih gimana caranya dia bisa mengelola akuntansi dari laporan yang perusahaan itu berikan. Jadi bisa diasah, oh cara pengerjaannya itu seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya dia sudah lulus dalam suatu pendidikan, dia sudah paham gimana caranya untuk melakukan pembukuan. Gitu teman-teman. Oke sobat pelajar, kita masuk ke pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat itu tentang profesi-profesi dalam akuntansi. Jadi nanti kita punya gambaran ke depannya, kalau kita ambil jurusan akuntansi, ke depannya kita pengen jadi apa, kita bakal tahu. Nah, apa aja sih profesi dalam akuntansi itu? Yang pertama, itu ada akuntan publik. Nah, akuntan publik ini itu suatu seseorang di mana dia sudah merasa cukup ilmunya, dia sudah menempuh pendidikan baik itu S1 atau S2 ataupun maupun S3, dia membuka usaha di mana usaha itu memberikan jasa tentang pelayanan akuntan. Jadi nanti suatu perusahaan yang belum mempunyai akuntansi, belum mempunyai karyawan sebagai seorang akuntan, dia akan mendatangi seorang akuntan publik ini untuk dimintain bantuan tentang pengelolaan akuntansi di perusahaannya dia. Jadi kalau akuntansi publik itu intinya tuh dia memberikan jasa pelayanan kepada
halayak publik untuk mengelola informasi akuntansi mereka begitu. Nah, yang kedua itu ada akuntan intern atau akuntan perusahaan. Nah, itu tugasnya seperti apa sih? Nah, akuntan intern atau perusahaan itu tugasnya dia mengelola suatu keuangan di perusahaan. Jadi dia tinggal di dalam perusahaan itu. Dia berkontribusi langsung di dalam perusahaan itu untuk mengelola keuangan hingga nanti akhirnya si perusahaan itu tahu kalau dirinya itu mengalami keuntungan berapa persen, kerugian berapa persen. Jadi seperti itu. Terus selain itu ada juga akuntan pendidik. Nah, akuntan pendidik ini tujuannya dia memberikan pendidik tentang informasi-informasi akuntansi, baik itu di dunia pendidikan mulai dari SMK atau sekolah menengah kejuruan ataupun juga di universitas-universitas yang menyediakan pendidikan tentang akuntansi. Jadi ini seperti guru, ya memang guru, kayak misal guru matematika gitu kan ya. Terus apa lagi? Terus yang terakhir itu ada akuntan pemerintahan. Nah, akuntan pemerintahan ini dia itu kerjanya di instansi pemerintah. Jadi bisa disebut sebagai PNS akuntansi gitu kan ya. Nah, dia nanti tugasnya itu mengelola keuangan negara, di mana itu melingkupi mulai dari perpajakan sampai ke pelaporan keuangan. Begitu teman-teman. Jadi kalian pasti punya gambaran kan nanti kalau ambil jurusan akuntansi nanti pengen jadi apa gitu kan ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu jabatan akuntansi dalam suatu perusahaan. Jadi di dalam perusahaan itu ada 3 macam jabatan yang bisa kita dapatkan sebagai seorang akuntansi. Yang pertama itu manajer akuntansi, di mana dia adalah kepala bagian akuntansi. Dia itu mengelola sesuatu, gimana caranya nanti proses pembukuan, penyelenggaraan. Jadi dia yang tugasnya mengatur bawahannya gitu. Jadi dia yang menentukan kebijakan akuntansinya itu yang akan diterapkan di perusahaan ini tuh seperti apa. Jadi tugasnya begitu. Terus jabatan yang kedua, asisten manajer akuntansi. Ini tugasnya apa? Ya seperti di judulnya kan, asisten, berarti dia membantu kinerja manajer akuntansi. Kalau manajer akuntansinya sedang membuat proposal, misalnya gimana caranya mau mengelola laporan ke akuntansi seperti itu, nah asisten ini yang membantunya gitu. Terus yang terakhir itu penata buku. Penata buku ini dialah yang bertugas yang mengelola dari mulai pengelompokan, pencatatan, sampai pelaporan, sampai berupa wujud akuntansi yang di situ meliputi tentang laporan keuangan, baik itu neraca, laba rugi, ataupun arus kas. Jadi tugasnya penata buku itu yang paling intens, yang paling banyak banget. Jadi begitu teman-teman. Nah, tadi kan aku sempat nyebutin tentang arus kas, laporan keuangan, sama neraca. Nah, apa sih itu neraca? Apa itu arus kas? Nah, apa itu laporan laba rugi? Jadi teman-teman bisa lihat pembahasan ini di videoku yang selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe video ini biar nanti kalian tahu tentang kelanjutan dari video ini. Dan jangan lupa like juga ya kalau teman-teman suka. Dan jangan lupa berikan komentar kepada saya tentang apa yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin ada yang kurang pas dari pembahasan ini bisa kalian selipkan di komentar. Oh ya teman-teman, aku juga buka jasa privat online, juga tetap buka. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar lebih intens tentang akuntansi, baik itu dimulai dari materi paling dasar ataupun paling atas, teman-teman bisa banget komen, bisa banget calling saya di nomor yang saya cantumin di deskripsi. Jadi selain itu saya juga bergabung dengan aplikasi Super Prof, di mana nanti teman-teman bisa tahu saya, bisa searching aja itu Super Prof. Dan nanti kalian cari nama saya Kundri ya. Nanti kalian bakal lebih gampang gimana alur-alurnya dan gimana proses yang akan dilakukan selanjutnya. Begitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan nanti kedepannya kalau pengen tahu lebih lanjut lagi bisa ikutin kelanjutan dari video aku ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, suka belajar.